sebenarnya mah penggambaran secara sastrawi, secara lisan itu mungkin sudah berabad-abad sebelumnya. Tapi memang ada nadu kawalhu alam. Cek saya masih kalau lihat datana karena di situ teh aya Pajajaran, aya tata ukur. Ketika ukur muncul, Pak cek abdinya Pajajaran udah. 1587. Konsekuensinya adalah sebenarnya beliau yang membuat peta ini itu seakan-akan menyalin dari sumber yang begitu. Setuju tuh? Kalau tadi dimaksudnya taksiran teno ieu teu naskah Bujang Manik divisualkeun gitu misalnya. Ya itu satu gitu kan ya. Henteu. Kita menganalisa peta ini. Di peta ieu hiji anjeunna tos nganggo ada sedikit pencampuran bahasa Jawa. Gitunya. Terus oke dalam karena ditulisnya itu di bulan Muharram. Tahun Alif dinten Jumaah. Ya, Mataram berarti Mataram Islam ya. Utama nama tos Islam, gitu kan ya. Namun demikian dia menuliskan Pajajaran dengan posisi yang sesuai dengan yang digambarkan oleh Bujang Manik. Informasinya adalah di peta ini sudah Islam. Bujang Manik itu belum Islam. Cek saya itu ada satu yang menarik gitu. Yang siga nama kudu aya panyalang heula. Seakan-akan kudu aya tarajeuna heulanya, kudu aya yang menjembatani antara satu informasi di masa yang sebelum Islam ke peta di masa Islam. Sehingga ada kemungkinan bahwa ada peta yang lebih mungkin sebelumnya beliau yang ngagambar peta itu sudah pernah melihat ada wujud peta yang seperti itu dina kain, dina boe gitu kan ya. Dan menambahkan saja gitu kan ya, menambahkan karena rasanya lamun misalnya informasi bahwa Pajajaran itu adalah posisi dua sungai yang berjajar, sementara Pajajaran sendiri sudah suruk gitunya tahun 1578 gitunya pasti sebelumnya. Itu kan sebentar ini tahun 1600-an gitu kan ya. Ketika ngalulu Batawi kemungkinan besar ada peta yang lebih kuno, tapi mungkin sudah terang atau sudah muncul. Tapi Pak Titing atas pangintennya gitu. Sangatnya gitulah. Jadi seakan-akan ini tidak kesimpulannya adalah untuk mewujudkan dalam peta itu tidak sebuah peristiwa yang langsung terjadi, tapi itu adalah suatu proses dari beberapa generasi yang mengumpulkan berbagai informasi gitu kan ya, yang nanti mencoba berbagai cara gitu pengintannya. Tapi ada satu yang unik menurutnya Pak Nunus. Pertanyaannya adalah apakah pembuatan peta ini dipengaruhi oleh peta-peta dari luar? Apakah itu peta dari Arab, ataukah itu peta dari Cina, Portugis, terutama yang pada saat itu? Menurut saya sih tidak. Menurut saya sih tidak. Kunaonnya, salah satunya itu adalah hiasan laut, di gunung, laut, gitu dah. Sungai itu tuh tidak ditemukan di peta-peta ya Pak. Pak Nunus mungkin bisa melaborasi bagian itu. Ya, jadi mohon maaf ya, saya hanya pemerhati Pak. Jadi saya mencoba mendalami apa sih sebenarnya isi dari peta. Jadi pertama saya tertarik itu setelah membaca, karena di Pak Pandi setelah membaca artikel yang ditulis oleh Bu Suwartini. Lalu sekitar tahun 2000 saya kesini. Kemudian saya sudah 6 kali ini datang ke sini. Bapak itu masih muda. Saya masih muda. Saya juga masih muda. Iya. Nah,
Saya memang menduga-duga seperti yang dikatakan oleh Pak Mani tadi. Saya bayangkan, menduga dan membayangkan. Pada zaman itu kok bisa menggambar, sudah saya coba hitung, kalau tidak salah ada 78 sungai. Kapan survei mengumpulkan data itu? Nah, tadi malam dalam diskusi saya jadi paham bahwa itu sudah ada sebelumnya, baru kemudian ditambah. Ada kemungkinan saya butuh ke sana. Jadi ini menarik, Pak. Lalu saya juga sama. Ketika saya diskusi dengan teman-teman itu ada yang mengatakan, wah ini peta ini niru Cina. Kalau dari penggambaran beda. Saya bandingkan dengan dari Cina beda, dengan dari Thailand beda, dengan Jepang juga beda. Jadi ini khas dari bumi Sunda. Lalu yang berikutnya yang ingin saya tambahkan itu, dari pandangan saya dan penelusuran sampai saat ini, peta kuno yang dibuat oleh orang Bumi Putra yang tua hanya satu-satunya, walaupun itu replika atau salinan, tapi nggak masalah. Salinan itu dibuat tahun 1862, 160 tahun yang lalu. Itu udah cagar budaya Jepang. Jadi saya datang ke sini menyebar virus, Pak. Masih muda nih, biar tertarik bahwa kita itu sebenarnya punya potensi, punya kelebihan yang selama ini kelebihan itu tidak dikenali. Boro-boro membuat bangga. Ini maaf saya pakai bahasa Indonesia ya, karena saya nggak bisa bahasa Sunda. Walaupun nama saya itu sering dikira orang Sunda. Kekaguman saya itu tambah banyak setelah saya browsing dari berbagai dokumen, menunjukkan bahwa perhatian terhadap petani tidak perhatian terhadap petani dan yang menyebarluaskan keberadaan petani yang saya sedih itu justru bukan kita, malah orang asing, walaupun awalnya dimulai oleh orang kita juga. Seorang dosen dari ITB namanya Rahmat Karniati, Kusmianti. Jadi beliau ini ikut dalam konferensi geografi untuk tahun. Begitu dibacakan, ada seorang dokter, waktu itu beliau profesor, namanya Yosef Swartek, karena tertarik akan menulis peta seluruh Asia Tenggara, datang Yosef ini ke sini tahun 1984. Waktu itu yang jadi ketua di sini siapa ya Pak? Masih Pak Edi ya? Oh masih Pak Edi. Jadi 1984 datang ke sini dan menghasilkan sebuah buku yang menceritakan tentang peta kuno Asia Tenggara. Andai kata Warga tadi tidak ke sini, buku sejarah Asia Tenggara itu kosong Pak dari Nusantara. Ada tapi peta itu baru. Yang setua peta Jawa ini ya hanya satu. Saya juga kebetulan saya bawa ini hasil terjemahan dari tulisan Swartek. Jadi luar biasa, makanya saya bukan arkeolog, bukan sejarawan, sama seperti beliau.
hanya pecinta pemerhati aja gitu. Kalau beliau itu menganalisis peta dari sudut kimia, dari sudut kimia bahasa. Kalau saya hanya apa ya, kesenangan aja gitu. Karena latar belakang saya sebenarnya dari sastra. Ya ada sih hubungan sedikit-sedikit. Nah jadi gitu Pak, makanya pada Pak Ihak itu bolak-balik saya telepon gimana kabarnya, walaupun hanya tanya berita apa kabarnya bagaimana, saya selalu komunikasi dengan dia. Karena saya melihat ini luar biasa. Nah, saya dulu di pemerintahan, tapi tahu ini setelah pensiun. Jadi saya itu ngobrol dengan pejabat yang sekarang. Nggak ada Pak. Responnya nggak ada. Saya sudah nulis buku yang sampai sekarang belum dicetak, masih dalam bentuk draft. Saya bawa ke pemerintah, nggak ada. Yang tertarik nggak ada. Nah itulah. Jadi apa ya? Kita masih jauh lah kalau dibandingkan dengan negara lain. Seperti sekarang ini Malaysia itu luar biasa. Karena merasa apa budaya dan sejarahnya itu Kering ya Pak. kering gitu, sehingga berusaha, tapi usahanya itu kadang-kadang membabi buta. Batik kita itu diambil, reok Ponorogo diambil. Nah itu, jadi sayang kita sendiri yang memiliki justru mengabaikan hal ini. Makanya Pak Ihak terima kasih. Kemarin sebenarnya kami mau pulang Pak, tapi beliau hebat karena janjinya boleh Pak nanti Bapak lihat peta itu. Tapi begitu sampai sini nggak bisa Pak. SOP-nya besok. Ya udah saya ikuti. Makasih Pak Ihak. Ya, begitu Pak. Sampai dari saya. Pak Titi juga ayah dari sahurnya. Aduh,